Halo Kak, balik lagi nih. Kita bakal membahas film Korea yang berjudul The Roundup yang rilis tahun kemarin 2022. Film ini berfokus pada seorang detektif legend dalam memecahkan masalah. Oke deh Kak, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk di alur ceritanya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pengusaha muda yang bernama Choi Yong-ki. Choi datang ke Vietnam dengan tujuan membangun sebuah resort bersama seorang pria yang bernama Jong Hoon. Mereka hendak menunggu rekan bisnisnya di sini. Choi sendiri sebenarnya tidak mengenal rekan bisnis yang akan dia ajak bekerja sama. Kelompok tersebut dipimpin seorang pria bernama Kang Hae Sang. Dan saat Choi masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Kang ternyata adalah seorang kriminal kelas kakap dari Korea yang kabur ke Vietnam, di mana dia sudah mengetahui semuanya agar bisa memeras uang yang dimiliki Choi. Scene beralih ke Korea Selatan. Kita diperlihatkan dengan dua detektif bernama Dong Gyun dan juga Sang Hoon. Mereka sedang mencoba menghentikan aksi dari seseorang yang sedang menyandra wanita. Seorang polisi yang bernama Masuk-do diam-diam berniat untuk menangkapnya dari belakang. Namun karena ukuran badannya yang besar, dia menjatuhkan rak makanan yang ada di sana. Karena sudah terlanjur ketahuan, detektif Ma pun tidak segan-segan, langsung maju dan tidak butuh waktu lama untuk menjatuhkan pria tersebut. Namun karena terkesan brutal, detektif Ma dicap sebagai polisi penindas karena membuat pria tersebut dirawat di rumah sakit selama 12 minggu. Kapten John yang merupakan pimpinan mereka kemudian tiba-tiba datang dan memerintahkan detektif Ma untuk segera pergi ke Vietnam. Dikarenakan seorang kriminal yang bernama Jong Hoon yang tiba-tiba menyerahkan dirinya ke pihak polisi. Karena ingin ikut sekalian jalan-jalan, Kapten John pun memutuskan untuk ikut bersamanya. 얘랑 나 이제 뭐 영어? Beberapa jam setelah itu, mereka pun berdua akhirnya sampai di bandara Vietnam. Sialnya, karena tidak bisa bahasa Vietnam, mereka berdua digeledah dan ditahan di sana. 우리 코리아 폴리스서 가야 돼. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya bisa bebas karena dijemput oleh ketua polisi Korea yang bernama Park Chang-soo. 예. Di malam hari, mereka pun mengobrol. Detektif Ma dengan mudah mengenali beberapa gangster Korea yang sudah banyak tinggal di Vietnam, termasuk teman gangsternya dulu. 야, 너 여기서 뭐해? Keesokan harinya, mereka pun langsung mendatangi kantornya Park. Detektif Ma terkejut dengan banyaknya poster orang hilang dari Korea yang ternyata ada sekitar 30.000 pengunjung yang datang ke Vietnam setiap bulannya. Dan selalu ada kasus orang hilang setiap bulan. 찾아와가지고 자수를 한다는 게 이게 유례가 없었거든요. Setelah itu, karena masih penasaran dengan motif Jong Hoon menyerahkan diri, mereka pun mencoba menanyakan apa alasannya menyerahkan diri ke polisi. Dan dengan santainya, Jong Hoon mengatakan dia melakukannya karena memang sudah mau ditahan. Detektif Ma tentu saja tidak langsung percaya. Dia menyuruh Kapten John untuk menutup CCTV di sana karena dia yang akan menginterogasi Jong Hoon. Jong Hoon kemudian mengatakan bahwa dia menyerahkan diri karena dia akan dibunuh oleh rekannya. Namun karena dia tidak memberikan informasi yang jelas, detektif Ma langsung menyiksanya. Setelah berhasil mendapatkan informasi tentang Jando, mereka mendatangi tempat tinggalnya. 야, 사람 있어. Tetapi Jando telah terbunuh. Detektif Ma yang semakin bingung dengan situasi pun kemudian kembali mendatangi Jong Hoon dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena dia tidak mau memberitahu, detektif Ma menyuruhnya untuk dibebaskan saja dari sini. Dia tahu Jong Hoon pasti tidak mau keluar dari sini. Karena tidak ada pilihan lain, Jong Hoon akhirnya menceritakan bahwa dia telah bekerja sama dengan Hae Sang dalam penculikan Choi. Ternyata di hari penculikan itu, Choi sempat kabur, keluar dari mobil. Namun Choi kembali tertangkap, tapi tiba-tiba setelah Choi terbunuh, rekannya yang tidak terima karena terbunuhnya Choi berakhir dengan nasib yang sama.
Mereka berdua tidak berani melawannya, akhirnya diberi kesempatan hidup dan disuruh mengubur 2 mayat tadi di suatu tempat. Dengan jiwa saikonya, Kang pun dengan santai memotong tangan mayat Choi dan memfotonya. Setelah mendengar semuanya, Detektif Ma memerintahkan tim yang ada di Korea untuk mencari tahu catatan kriminal yang dilakukan oleh Kang. Tidak itu saja, mereka pun mendatangi tempat kedua mayat itu dikuburkan. Tak lama setelah mereka menggali, akhirnya mereka pun menemukan bungkusan yang merupakan jasad yang mereka cari. Sesaat setelahnya, tim kepolisian Vietnam datang. Mereka marah karena tidak diajak bekerja sama. Setelah itu, mereka mendatangi sebuah kasino yang dimana semua orang yang di sana adalah orang Korea. Detektif Ma sendiri mendapatkan informasi tempat ini dari temannya. Dia mengatakan kalau Detektif Ma bisa menanyakan di mana lokasi Kang Hae-sang di sana. Namun karena mereka semua tidak bisa ditanya baik-baik, Detektif Ma pun dengan terpaksa menghajar mereka semua. Setelah mendapatkan informasi rumah Kang, mereka pun langsung menuju ke sana. Namun di jalan dia kembali mendapatkan informasi bahwa ayah Choi yang merupakan seorang pengusaha kaya telah menyuruh gangster Korea untuk membunuh Kang. Sementara itu, Kang dan rekannya kembali ke rumah dan langsung curiga kalau ada yang sedang menunggunya di dalam. Dan benar saja, Kang ternyata telah ditunggu oleh sekelompok gangster Korea. Setelah Kang masuk ke kamar mandi, satu orang pun mencoba untuk diam-diam ikut masuk ke dalam. Namun sialnya, pria itu langsung tumbang begitu saja. Tidak berselang lama, Kang pun berhasil menjatuhkan mereka semua dan juga mendapatkan informasi bahwa ayahnya Choi lah yang telah mengirim mereka. Saat menelpon ayah Choi, Kang berkata untuk mengembalikan uangnya. Uang yang dia dapatkan kemarin dari Choi. Dan jika tidak, dia sendiri yang akan mendatanginya. Tak lama setelah itu, Detektif Ma dan Kapten John pun akhirnya tiba di sana dan mereka dikejutkan dengan banyaknya mayat di sana. Saat melihat sekeliling, Kang tiba-tiba datang dari balik pintu dan melukai Kapten John. Detektif Ma yang mendengar itu langsung datang dan menghajar mereka. Sayangnya, Kang Hae-sang berhasil kabur, sedangkan temannya menghalangi Detektif Ma. Kapten John harus dirawat di rumah sakit karena luka yang ada di bahunya. Dia mengatakan ingin menangkap Kang dan balas dendam. Dengan menipu para polisi Vietnam, Detektif Ma pun mendatangi rekannya Kang untuk menanyakan di mana Kang akan pergi. Karena akan dijamin keselamatannya, dia akhirnya memberitahu bahwasanya Kang akan kembali ke Korea untuk mendatangi Choi Chun. 얘기하면 성화 신청해줄게. Di sini, pihak kepolisian Vietnam ternyata akan memulangkan mereka ke Korea. Kapten John yang awalnya menolak, akhirnya mau setelah diberitahu bahwa Kang akan kembali ke Korea. Setelah sampai di Korea, Detektif Ma dan rekannya mendatangi teman lamanya, Jang, yang merupakan orang yang mengetahui informasi tentang keluar masuknya kapal-kapal ilegal. 둘. Setelah Jang menelpon temannya yang berada di pelabuhan, mereka pun akhirnya mendapatkan informasi bahwa hari ini ada sebuah kapal ilegal yang datang. 불렀냐? Setelah Detektif Ma dan rekannya melihat CCTV di pelabuhan, mereka menemukan Kang yang telah mencuri sebuah mobil. Scene berikutnya kita diperlihatkan dua kriminal Korea yang baru saja sampai dari Filipina yang diketahui bernama Jang Gi-chul dan Jang Son-chul. Mereka datang karena dipanggil oleh Kang untuk membantunya. Mereka pun mendatangi sebuah parkiran bawah tanah untuk menunggu targetnya. Dan di saat yang bersamaan, Choi Chun dan bodyguardnya hendak turun ke parkiran karena mereka telah menyewa orang untuk menghadapi Kang Hae-sang. Namun ternyata tanpa diketahui, Kang Hae-sang telah berada di sana. Choi Chun yang tidak mengetahui wajah asli Kang awalnya tidak curiga. Tapi Kang sendirilah yang mengatakan siapa dia sebenarnya. Kemudian terjadilah perkelahian. Di parkiran, para orang suruhannya Choi Chun ternyata sudah dihajar.
Hong Suk yang melihat Choi Chun ditangkap akhirnya mencoba untuk mengejarnya. Tapi tak lama setelah itu, Kim In Sok yang merupakan istri dari Choi mendapat kiriman video yang memperlihatkan suaminya sedang disiksa. Kang mengancam Kim In Suk untuk memberikan uang sebesar $2 miliar besok. Kim bekerja sama dengan polisi, kemudian mendapatkan telepon dari Kang. 자, 준비. 야, 조용히 좀 해. 저 강혜상입니다. Di sini Kim menolak jika uang itu ditransferkan karena dia berpikir bisa saja Kang menyerahkan suaminya bukan dalam keadaan hidup. Ternyata Kang juga menyetujui itu. Sebagai syarat, Kang mengatakan tidak boleh ada polisi atau apapun itu yang bisa menggagalkan rencana mereka. 까지 일산 중앙사거리 앞으로 아줌마 혼자 차 타고 와. Sementara itu, Kim mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengemudi dan membutuhkan seorang supir. 한 명만. 오케이. 그래서 남편 한번 살려봅시다. Dan karena mereka bingung siapa yang menjadi supir, akhirnya detektif Ma memutuskan untuk menggunakan Jang sebagai supir Kim. 따라와. 아유, 일로 와. Di scene lain, diperlihatkan Kang ternyata langsung menelpon tukang kapal untuk menyewa kapal yang akan pergi ke arah Cina. Karena setelah rencana mereka berhasil, mereka akan langsung kabur ke Cina malam ini juga. 끼고 돈 찾아서 배 타러 가면 돼. 근데 왜 우리만 Jang yang sudah pura-pura menjadi supir akhirnya akan berangkat ke lokasi pertemuan mereka. Dan ternyata anak buah Kang telah mengawasi mereka. Di perjalanan, Kim ternyata mengira dan percaya bahwa Jang adalah seorang detektif. Di saat yang bersamaan, tim dari Kapten John akhirnya bergerak mengikuti Jang dan Kim dari belakang. Sedangkan Don Yeon berusaha mencari lokasi dari Choi Chun yang diperkirakan ada di sebuah pabrik yang terbengkalai. Ketika di lampu merah, Han Suk mengkonfirmasi bahwa ada 2 orang saja yang berada di mobil itu. 아니요, 지금 두 놈만 있습니다. Kang pun curiga dan menyuruh Kim untuk putar balik. Sementara itu, Dong Yun akhirnya menemukan Kang. Dong Yun juga melihat ada sebuah mobil yang terparkir di sana. Tanpa berpikir panjang, dia akhirnya masuk ke gedung itu. 느낌 오네. Akhirnya dia menemukan Choi Chun. Tetapi ketika Dong Yun ingin membawanya keluar, tiba-tiba Kang datang dan menghajarnya. Namun untungnya ada polisi lain yang datang ke sana. Tak lama setelah itu, Kapten Jong pun akhirnya datang ke sana dan melihat Dong Jun yang sudah hampir kehabisan darah. Detektif Ma yang mengetahui itu pun langsung marah. Dia memberitahukan Kim bahwa suaminya sudah berhasil diselamatkan dan di sini barulah Jang ketahuan kalau dia bukanlah seorang detektif. 형사 아니지? Tiba-tiba 2 anak buah dari Kang langsung menghadang mobil Kim. Namun untungnya detektif Ma juga sudah sampai di sana. Setelah semuanya berhenti, Jang kemudian berputar balik dan langsung masuk ke area parkiran di sebuah mall. Rekan dari Kang mengikutinya. Akhirnya terhenti karena mereka menabrak sebuah mobil. Jang pun di sini memutuskan untuk kabur dari mereka. Sedangkan Kim masuk ke dalam mall. Sementara itu Jang kembali masuk ke dalam mobil dan kabur dari sana. Detektif Ma yang sudah mengetahui informasi itu langsung masuk ke mall. Sementara Sang Hon berduel dengan Jan Son Chul. Di sisi lain, Jang yang berhasil kabur tiba-tiba ditabrak oleh Kang dari belakang. Beruntung Jang berhasil kabur dengan menggunakan taksi. Karena emosi, Kang menusuk dan menghajar 2 polisi di sana. Di malam harinya, muncullah berita yang mengatakan bahwa Jang telah membawa kabur uang itu dan diperkirakan akan kabur melalui pelabuhan. Kang yang melihat itu langsung menuju ke sana untuk mencegahnya. Tapi saat Jang baru saja menuju ke kapalnya, dia pun langsung dihadang oleh Kang. Jang yang awalnya terlihat sombong malah kabur melihat kapak di tangan Kang. 다가오지 말라고 이 씨발 새끼야. Setelah mendapatkan uang itu, Kang yang melihat banyak polisi akhirnya memutuskan untuk menaiki bis. Jang yang masih mengikutinya langsung melaporkannya kepada detektif Ma. Tak lama setelah itu, bisnya pun dihentikan oleh seorang polisi yang ada di sana. Dan benar saja polisi itu adalah detektif Ma. Sebelum bertarung, detektif Ma menyuruh semua penumpang untuk turun dari bis. 힘들어 죽겠네, 저 개새끼 때문에.
Dan akhirnya Detektif Ma dan Kang langsung bertarung. Di sini Detektif Ma cukup banyak terkena pukulan dari Kang. Tetapi tentu saja dia masih bisa menghajar Kang sampai terlempar keluar dari bis. Setelah hampir tidak bisa bergerak, Kang mengancam Detektif Ma bahwa dia akan membunuh semua keluarganya. Tanpa mempedulikan hal itu, dia hanya menghajar Kang habis-habisan. Di saat itu barulah polisi datang ke sana dan karena takut masuk berita lagi, Detektif Ma memutuskan untuk segera kabur dari sana. Flashback, Jang yang mengambil koper itu dan pergi ke pelabuhan ternyata sudah direncanakan oleh Detektif Ma agar Kang dapat terjebak. 여보세요. Sementara itu, Choi Chun yang ketahuan telah mengirim gangster Korea ke Vietnam akhirnya akan diproses di pengadilan. Dan tentu saja untuk merayakan keberhasilan mereka, Kapten John dan yang lainnya akhirnya berpesta. Buat kalian yang suka film thriller, crime, atau detektif, kalian wajib nonton ini. Mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.